Kelebihan pertama yaitu selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik anak-anak, untuk lingkungan sumber daya. Lalu yang ketiga, Kelompok saya, Pak. ya silakan. Jadi hari ini kita mempelajari materi Berikut ini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan metode pembelajaran to stay to stray. Kelebihan pertama yaitu metode to stay dapat dilakukan di semua kelas. Yang kedua, berfokus kepada proses berpikir siswa. Yang ketiga adalah meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Selanjutnya saya akan mendeskripsikan kelemahan metode pembelajaran to stay to stray. Kelemahan yang pertama adalah membutuhkan waktu yang lama. Kedua, guru memerlukan waktu yang lama untuk menyiapkan materi. Kemudian, bagi siswa yang kesulitan dalam pembelajaran kelompok akan menyulitkan siswa dalam pembelajaran to stay to stray. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan duduk kembali. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada Puja, dipersilakan untuk memimpin doa. Marilah teman-teman, sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Untuk link presensi sudah Bapak bagikan di grup WA. Batas waktu pengisian 10 menit. Baik, Pak. Baik anak-anak, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Ayo. Minggu lalu kita mempelajari tentang pembangunan berkelanjutan. Nah, bagus, masih ingat ya. Nah, sekarang siapa yang masih ingat apa sih pembangunan berkelanjutan itu? Ayo, Pak. Silakan Azza. Pembangunan berkelanjutan adalah usaha sadar dan terencana memadukan aspek lingkungan hidup dan sosial ekonomi dalam rangka menjaga keutuhan lingkungan untuk generasi masa kini dan masa akan datang. Wah, bagus, tepat sekali. Jadi yang diceritakan oleh teman-teman kalian itu benar ya. Nah, selanjutnya ada beberapa ciri dari pembangunan berkelanjutan. Ciri dari pembangunan berkelanjutan yaitu pembangunan berkelanjutan menggunakan teknologi yang ramah lingkungan, berorientasi pada alam, dan juga menggunakan sumber daya alam secara secukupnya. Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Nah, sekarang untuk sebagai penyemangat, kita yel terlebih dahulu. Yel seperti ini ya. Misalkan Bapak bilang selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Anak-anak bilang apa? Pagi, pagi, pagi. Nah, bagus. Kita mulai dari sekarang ya. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Pagi, pagi, pagi. Baik anak-anak. Nah, sekarang siapa yang tahu jika sumber daya alam digunakan secara terus-menerus? Saya, Pak. Ya, silakan, Lilis. Jika sumber daya alam digunakan secara terus-menerus, maka akan terjadi kelangkaan, Pak. Bagus, betul sekali jawabannya. Baik, berikut ini PPT yang akan Bapak tampilkan.
Yang pertama, Bapak akan menampilkan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Baik, tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, Bapak akan menjelaskan karakteristik dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Lalu yang kedua, mengidentifikasi faktor, dampak, serta langkah pencegahan kelangkaan sumber daya. Lalu yang ketiga, menganalisis masalah pokok ekonomi. Selanjutnya adalah materi tentang pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini dengan meminimalkan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga kualitas kehidupan saat ini tidak terganggu dan sumber daya alam akan tetap terjaga untuk menopang kehidupan generasi mendatang. Berdasarkan hasil deklarasi SDGs, terdapat 17 tujuan pembangunan berkelanjutan yang kemudian dikelompokkan menjadi 4 pilar, yaitu pilar sosial, pilar ekonomi, pilar lingkungan hidup, dan pilar tata kelola. Lalu, pembangunan berkelanjutan menggunakan prinsip-prinsip seperti prinsip pemerataan, prinsip ekonomi, prinsip energi, prinsip ekologi, dan prinsip engagement. Baik anak-anak, kali ini Bapak akan melakukan pembelajaran dengan metode TSTS atau to stay, to stray. Apakah ada yang tahu anak-anak? Belum, Pak. Wah, saya belum tahu sih. Metode to stay, to stray itu merupakan metode yang mana di dalam satu kelompok tersebut terdapat 4 orang. Lalu selanjutnya yang 2 orang bisa tinggal di dalam kelompok dan 2 orang lagi bisa pergi ke kelompok lain. Seperti itu. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Sudah jelas. Baik anak-anak, setelah ini silakan berhitung ya dari nomor 1 sampai 3. Jika sudah selesai, silakan bergabung. Jika nomor 1 bergabung dengan kelompok 1, nomor 2 bergabung dengan kelompok 2, dan kelompok 3 bergabung dengan kelompok 3. Bisa dimengerti? Bisa. Baik, dihitung mulai dari depan ya. 1, 2, 3. Baik anak-anak, di sini Bapak ada undian materi. Silakan perwakilan dari kelompok bisa maju ke depan. Pak, izin bertanya, apakah pengerjaannya boleh melalui digital? Ya, boleh. Baik anak-anak, waktu diskusi telah selesai. Sekarang silahkan perwakilan dari kelompok bisa pergi ke kelompoknya yang lain, dan yang 2 lagi bisa tetap tinggal di kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Baik, Pak. Ini ruang turi. Oh,
Baik anak-anak, waktu kunjungan ke kelompok yang lain telah selesai. Silakan kembali ke kelompoknya masing-masing. Baik, Pak. Baik anak-anak, tadi kita sudah melakukan pembelajaran yang sangat menarik ya, yaitu to stay, to stray. Nah, sekarang kita akan mempresentasikan hasil dari pembelajaran tersebut. Siapa yang mau mempresentasikan? Kelompok saya, Pak. Ya, silakan. Jadi hari ini kita mempelajari materi mengenai pembangunan berkelanjutan dan kelangkaan sumber daya alam. Nah, karakteristik pembangunan berkelanjutan itu antara lain, yang pertama, setiap tindakan harus memperkirakan dampak terhadap kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup. Yang kedua, mendorong perilaku manusia yang mendukung pemanfaatan dan manajemen sumber daya alam secara berkesinambungan. Yang ketiga, menjunjung tinggi rasa tanggung jawab terhadap alam, berperan aktif dalam menjaga alam, dan melakukan kegiatan sosial dan ekonominya. Ya, baik sekali. Jadi pembangunan berkelanjutan itu sangatlah penting, karena dengan adanya pembangunan berkelanjutan itu kehidupan bisa berjalan dengan selaras. Baik, Bapak sangat mengapresiasi hasil kerja keras kalian pada hari ini, terutama dalam melakukan pembelajaran to stay, to stray. Kepada kelompok 1 yang telah aktif, silakan maju ke depan, akan Bapak berikan hadiah. Kita kasih tepuk tangan dulu ya teman-teman. Ya, sama-sama. Baik, Bapak rasa pembelajaran pada hari ini telah selesai. Setelah itu Bapak akan memberikan tugas berupa kuis yang akan Bapak berikan setelah pembelajaran pada hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik anak-anak, untuk link kuisnya sudah Bapak bagikan ke grup kelas ya. Iya, Pak. Baik anak-anak, bagaimana pembelajaran pada hari ini? Seru tidak? Sepertinya sudah terdengar bel. Bagi Puja, silakan memimpin doa karena pada hari ini kita akan pulang. Baik, Pak. Mari teman-teman, sebelum mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dahulu. Berdoa mulai. Berdoa cukup.